Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ridwan Ahmad Khairi, NPM 1804-1031. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari Ibu Esti. Yang pertama yaitu matriks BCG adalah salah satu diagram yang dibuat oleh Bruce de Henderson dari Boston Consulting pada tahun 1970 untuk membantu berbagai perusahaan untuk menganalisa unit bisnis atau lini produk mereka. Dan berikutnya saya memilih menganalisa manajemen strategi pada Samsung karena produk Samsung sangat membantu untuk kalangan mahasiswa dan dosen dengan harga yang tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal dengan kapasitas yang sangat luar biasa. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang kedua yaitu hasil analisa SWOT yang telah saya laksanakan, yaitu S, strategi atau yang sering disebut kekuatan untuk produk ini. Yang pertama itu untuk kalangan mahasiswa dan dosen sangat membantu, tidak hanya untuk handphone tapi untuk alat-alat elektronik yang lainnya. Yang kedua, lokasi kampus sangat tepat, yaitu di tengah-tengah kota metro. Yang ketiga, banyaknya program studi yang ada di kampus. Dengan adanya banyaknya program studi yang ada di kampus, mahasiswa banyak yang berminat untuk menggunakan Samsung ya, yaitu tidak hanya HP, bisa print, bisa komputer, laptop dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang kelima, program beasiswa. Jadi Samsung ini tidak hanya kayak produk-produk lainnya, tapi Samsung ini memberikan program-program beasiswa untuk mahasiswa yang kurang mampu. Terus yang berikutnya weakness, yaitu yang sering disebut kelemahan untuk Samsung ini, fasilitas ruang AC yang kurang memadai. Terus yang kedua, tidak adanya jumlah programmer. Yang ketiga, fasilitas praktik kurang lengkap. Jadi ya, yang berikutnya opportunity atau peluang. Peluang yang pertama yaitu menjadi institut terbaik di Indonesia. Yang kedua, dengan dana mahasiswa yang sangat meningkat, jadi kampus bisa terbantu. Lokasi, yang ketiga itu lokasi yang berada di perkotaan. Dengan lokasi yang berada di perkotaan, kita dapat memasarkan barang itu dengan mudah. Yang keempat, dengan meningkatnya jumlah mahasiswa. Terus yang threat atau yang sering disebut ancaman untuk Samsung ini bertambahnya pesaing. Contohnya kayak Oppo, terus Vivo, sehingga dapat mengancam produk Samsung ini. Yang kedua, terjadinya persaingan kualitas, fasilitas dan administrasi baik di Indonesia.
Yang kedua, dengan dana mahasiswa yang sangat meningkat, jadi kampus bisa terbantu. Lokasi, yang ketiga itu lokasi yang berada di perkotaan. Dengan lokasi yang berada di perkotaan, kita dapat memasarkan barang itu dengan mudah. Yang keempat, dengan meningkatnya jumlah mahasiswa. Terus yang threat atau yang sering disebut ancaman. Untuk Samsung ini bertambahnya pesaing. Contohnya kayak Oppo, terus Vivo, sehingga dapat mengancam produk Samsung ini. Yang kedua, terjadinya persaingan kualitas, fasilitas, dan administrasi. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga atau yang terakhir, integritas ke depan, yaitu tahapan. Jadi untuk memulai suatu usaha, kita harus merinci kedepannya kita harus kayak mana. Jadi kita harus tahu tahap, step per step gitu. Terus yang berikutnya, integritas ke belakang. Jadi kita sebelum kita melangkah ke depan, kita harus melihat ke belakang. Oh, ini kelemahan kita, ini pesaing kita kayak gini. Jadi kita tahu pasarannya kayak mana, cara mainnya kayak mana. Jadi nanti untuk kedepannya kita agak mudah gitu. Terus yang berikutnya, integritas horizontal. Integritas horizontal adalah akuisisi bisnis yang beroperasi pada tingkat rantai nilai yang sama dengan industri yang Eropa dan berbeda. Jadi horizontal industri ini dari saya sendiri, dia itu mencangkup dari industri integritas ke depan dan integritas ke belakang. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dari penjelasan saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.